Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik mikrobial enzim. Dari kelompok kami di sini mengangkat judul enzim pektinase dari fungi Aspergillus niger. Bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok 4 dari kelas H. Di sini yang pertama ada Wiska Arditian Klich, yang kedua ada Jasmine Zafira, ketiga ada saya sendiri Laila Salihal, dan yang terakhir ada Yasin Fadila. Sebelumnya saya akan bacakan outline dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada tipe, jenis, dan karakteristik dari enzim. Yang kedua ada keuntungan, ketiga ada produksi enzim, keempat ada recovery proses, dan yang terakhir ada aplikasi enzim dalam industri pangan. Yang pertama ada tipe, jenis, dan karakteristik dari enzim pektinase. Berdasarkan asal-usulnya, enzim pektinase bisa dibagi menjadi tiga, yaitu enzim pektinase hewan yang dihasilkan oleh hewan, enzim pektinase tumbuhan yang dihasilkan oleh tumbuhan, lalu ada enzim pektinase mikroba yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan alga. Berdasarkan strukturnya, enzim pektinase dibagi menjadi dua, yaitu enzim pektinase monomerik yang terdiri dari satu subunit protein, lalu ada enzim pektinase oligomerik yang terdiri dari dua atau lebih subunit proteinnya. Lalu ada berdasarkan mekanisme hidrolisisnya, enzim pektinase bisa dibagi menjadi tiga, yaitu enzim pektinase asam yang menggunakan asam untuk menghidrolisis ikatan pektat, lalu ada enzim pektinase basa yang menggunakan basa untuk menghidrolisis ikatan pektat, lalu ada enzim pektinase logam yang menggunakan ion logam untuk menghidrolisis ikatan pektat. Berdasarkan lokasi aktifnya, bisa dibagi menjadi dua, yaitu enzim pektinase endopeptidase yang menghidrolisis ikatan pektin di bagian tengah rantai pektin, terus ada enzim pektinase eksopeptidase yang menghidrolisis ikatan pektin di ujung rantai pektin. Nah, untuk karakternya sendiri adalah aktif pada pH 4-6, lalu ada mampu menghidrolisis ikatan pektin pada pektin menjadi monomer gula. Nah, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu enzim pektinase endopeptidase yang menghidrolisis ikatan pektin di bagian tengah rantai pektin, lalu ada enzim pektinase eksopeptidase yang menghidrolisis ikatan pektin di ujung rantai pektin. Selanjutnya, keuntungan untuk memakai Aspergillus niger untuk memproduksi enzim pektinase itu adalah ada tiga, yaitu satu, stabilitas yang tinggi. Enzim pektinase yang dihasilkan oleh Aspergillus niger memiliki stabilitas yang tinggi terhadap suhu, pH, dan pelarut. Hal ini membuat enzim pektinase Aspergillus niger lebih tahan lama dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Lalu ada yang kedua, yaitu aktivitas yang tinggi. Aspergillus niger memiliki aktivitas yang tinggi dalam hidrolisis ikatan pektin, di mana ini membuat menjadi lebih efektif dalam proses pengolahan makanan, kertas, tekstil, dan limbah. Lalu yang ketiga ada biaya produksi yang rendah. Aspergillus niger adalah jamur yang mudah dibudidayakan dan memiliki biaya produksi yang rendah. Kemudian terdapat proses produksi enzim. Yang pertama yaitu dengan persiapan alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu media isolat murni Aspergillus niger, potato dextrose agar atau PDA, buffer asetat, kulit pisang raja, larutan mineral yaitu NaNO3, KH2PO4, MgSO4, KCl, CaCl2, 2H2O, FeSO4, 7H2O. Kemudian ada larutan twin 80, pektin apel, aluminium foil, aquades, reagen asam 35 dinitrosalisilat atau DNS, metanol, jahe emprit, lemon import, madu, sukrosa, air, plastik, warp, botol 5 ml, dan kertas label. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu ada kompor, teflon, panci inkubator, beker glass, enlameyer,
batang pengaduk, spektrofotometer UV vis 1280, kuvet, gelas ukur, viskometer, labu takar 25 mil, tabung reaksi, pipet ukur dan filler, water bed, corong, kertas haring, pipet tetes, magnetic stirrer, jarum OC, kapas steril, oven, timbangan analitik, kertas pH, autoclave, refrigerator, LAF, cawan Petri, shaker, hand refraktometer, termometer, colony counter, dan spiritus. Kemudian bisa dilakukan pembuatan media substrat, di mana limbah kulit pisang raja dicuci dengan air, kemudian direndam selama 2 jam, kemudian kulit pisang dipotong 1 kali 1 cm dan di oven 45 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kering, dihaluskan hingga bubuk. Kemudian media produksi dibuat dengan cara mencampurkan bubuk kulit pisang dengan larutan mineral tersebut, dan semua bahan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1000 ml, ditambah aquades hingga batas tera dan diaduk hingga homogen, lalu dipanaskan secara aseptis. Next. Media PDA ditimbang sebanyak 3 gram dan ditambahkan aquades hingga volumenya 100 ml. Media tersebut dipanaskan hingga media larut, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan tinggi sepertiga tinggi tabung, lalu ditutup dengan kapas dan aluminium foil. Media PDA disterilkan di dalam autoclave pada tekanan 1 atm atau 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, sebelum memproduksi enzim, dilakukan peremajaan atau regenerasi kapang Aspergillus niger pada media padat dan diinkubasi selama seminggu. Tujuan peremajaan ini adalah untuk menumbuhkan kembali kapang pada media baru dengan kebutuhan nutrisi yang cukup, di mana Aspergillus niger diremajakan dengan cara digores menggunakan jarum OC pada media dan diinkubasi secara anaerob pada suhu 37 derajat Celcius selama 4 kali 24 jam. Setelah diperoleh isolat, dilakukan pemilihan isolat yang memiliki pertumbuhan paling tinggi dilihat dari besarnya permukaan media yang ditumbuhi kapang. Spora kapang tersebut disuspensikan ke dalam labu Erlenmeyer 25 ml yang menggunakan aquades steril dengan bantuan jarum OC hingga batas tera. Setelah itu, inokulum kapang bisa diisolasikan ke dalam media substrat berupa campuran serbuk kulit pisang yang telah ditambahkan larutan mineral. Kemudian media substrat yang telah diinokulasikan dengan inokulum Aspergillus niger difermentasi selama seminggu hingga tumbuh kapang di dalam media substrat. Pemanenan enzim pektinase dilakukan dengan menghentikan proses fermentasi, kemudian diekstrak hingga mendapatkan filtrat berupa enzim pektinase kasar yang berupa serbuk. Pemanenan enzim pektinase dilakukan dengan menghentikan proses fermentasi menggunakan larutan Twin 80 0,1% sebanyak 100 ml ke dalam media dan selanjutnya di shaker selama 15 menit dengan kecepatan 130 rpm. Kemudian disaring. Filtrat enzim hasil saringan disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Filtrat yang mengandung enzim dimasukkan ke dalam botol tertutup dan disimpan dalam kulkas pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian setelah produksi enzim tersebut, akan dilakukannya uji aktivitas enzim pektinase. Enzim pektinase diuji aktivitas poligalakturonasnya pada substrat asam poligalakturonat atau pektin teresterifikasi menggunakan metode DNS. Substrat asam poligalakturonat didegradasi oleh poligalakturonase menjadi monomer-monomer asam galakturonat secara hidrolisis. Adapun langkah-langkah pengujian aktivitas enzim tersebut adalah tabung reaksi sebanyak 5 buah, masing-masing diisi ekstrak enzim pektinase dengan masing-masing perlakuan, yaitu kontrol
1 mil, 2 mil, 4 mil, dan 6 mil. Lalu ditutup dengan kapas steril dan plastik warp dan 1 mil buffer asetat pH 5. Ditambahkan dan dipanaskan pada waterbed dengan suhu 50 derajat Celcius selama 55 menit. Pada masing-masing tabung kecuali kontrol, ditambahkan 1 mil aquades dan 2 mil reagen asam 35-dinitrosalisilat atau DNS. Kemudian dipanaskan dalam air mendidih selama 15 menit. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan dalam labu ukur 25 mil dan ditambahkan dengan aquades hingga batas tera. Larutan diukur absorbensinya pada panjang gelombang 495 nm. Kemudian hasil absorbensi dihitung menggunakan rumus AE sama dengan GP kali FP kali 1000 per T kali BM, di mana AE ini aktivitas enzim pektinase kasar dalam satuan U per mil, GP ialah konsentrasi gula reduksi yang diperoleh dari kurva standar dalam satuan miligram per mil, kemudian 1000 itu merupakan faktor konversi, FP adalah faktor pengenceran, T adalah waktu inkubasi dalam satuan menit, BM adalah bobot molekul asam galakturonat 212 gram per mol. Sehingga dari uji aktivitas enzim tersebut disimpulkan bahwa semakin banyak kapang yang diinokulasikan ke dalam media substrat, maka metabolisme dari kapang Aspergillus niger akan meningkat dan lebih mudah dalam menguraikan pektin dan senyawa yang terkandung dalam substrat. Dengan demikian, enzim pektinase sebagai hasil metabolisme juga akan meningkat. Baik, selanjutnya di sini ada recovery proses dari enzim pektinase yang telah disebutkan di awal tadi. Jadi proses recovery enzim ini merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk memurnikan serta mendaur ulang enzim dari campuran reaksi atau media yang digunakan dalam produksi si enzim. Nah, tujuan dari proses ini sendiri yaitu untuk mendapatkan enzim dalam bentuk yang murni dan aktif sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, misalkan bioteknologi ataupun industri. Nah, dalam proses recovery enzim ini dapat bervariasi tergantung pada jenis enzim yang digunakan serta sifat campuran reaksi serta apa yang diinginkan. Adapun step untuk proses recovery enzim pektinase bisa dilihat pada layar. Pada yang pertama ini ada tahapan filtrasi awal. Pada tahap filtrasi awal ini dilakukan untuk memisahkan media, sel atau miselia dari cairan reaksi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan filter membran atau teknik filtrasi lainnya. Dengan demikian, akan diperoleh cairan yang mengandung enzim pektinase. Yang kedua, tahap kedua yaitu ada penambahan zat pengendap. Nah, pada langkah berikutnya ini menambahkan zat pengendap yang akan membantu mengendapkan protein termasuk si enzim pektinase tadi dari cairan. Untuk zat pengendapnya sendiri menggunakan amonium hidroksida yang digunakan dalam proses ini. Nah, zat pengendap seperti ini akan membantu untuk mengumpulkan enzim pektinase dalam bentuk padatan. Kemudian untuk step selanjutnya, step ketiga itu ada pengendapan enzim. Nah, setelah penambahan zat pengendap tadi, campuran akan diaduk untuk memastikan zat pengendap merata dalam larutan. Nah, untuk selanjutnya, campuran akan dibiarkan diam untuk memungkinkan protein termasuk enzim pektinase itu tadi mengendap menjadi padatan. Nah, padatan ini yang mengandung enzim pektinase yang diinginkan. Nah, tahap selanjutnya itu ada pengumpulan endapan. Setelah dilakukan pengendapan atau setelah pengendapan selesai, endapan yang mengandung enzim pektinase akan terbentuk di bagian bawah wadah atau bejana. Nah, Anda dapat memisahkan endapan ini dengan hati-hati dari cairan yang lebih jernih di atasnya. Jadi, endapan yang pengendapan enzim tadi yang sudah ada di dalam bawah
Wadah itu tadi dipisahkan dengan cairan jernih yang ada di atasnya. Nah, untuk tahap selanjutnya ini ada kristalisasi. Kristalisasi ini sifatnya hanya opsional. Jadi, apabila ingin meningkatkan kemurnian enzim pektinase, maka dapat mempertimbangkan untuk melakukan langkah kristalisasi tambahan. Dalam kristalisasi ini melibatkan pelarutan endapan dalam pelarut yang sesuai dan pertumbuhan kristal enzim yang lebih murni. Kembali lagi, namun kristalisasi ini sifatnya hanya opsional untuk meningkatkan kemurnian dari si enzim tersebut. Untuk tahap selanjutnya itu ada filtrasi tahap kedua. Nah, setelah pengendapan, jika diperlukan kristalisasi tadi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan filtrasi tahap kedua. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan sisa zat pengendap seperti amonium hidroksida dari enzim pektinase yang telah dipisahkan. Proses ini akan memberikan enzim pektinase yang lebih murni dalam pelarut yang sesuai. Nah, kenapa apa sih bedanya filtrasi awal sama filtrasi kedua? Kalau filtrasi awal tadi hanya untuk memisahkan masih memisahkan si enzim dari media sel atau miselianya. Namun yang filtrasi kedua ini itu sudah memisahkan dari menghilangkan sisa zat pengendap seperti amonium hidroksida yang dipakai sebagai zat pengendap tadi. Jadi antara enzim sama zat pengendapnya dipisahkan pada filtrasi yang kedua ini. Setelah terpisah dan didapatkan enzim yang lebih murni, maka dilakukan stabilisasi dan penyimpanan. Nah, langkah terakhir ini perlu dilakukan ketika enzim pektinase yang telah dimurnikan itu didapatkan. Kenapa harus disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga stabilitas dan aktivitasnya? Ini dapat termasuk penyimpanan pada suhu rendah atau penggunaan bahan tambahan yang dapat membantu mempertahankan aktivitas si enzim. Nah, proses recovery ini akan membantu untuk memisahkan serta memurnikan enzim pektinase dari campuran reaksi dan media awal sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi bioteknologi atau di bidang industri. Namun setelah beberapa tahap tadi perlu ada hal penting yang perlu dilakukan yaitu untuk tetap memonitoring aktivitas enzim selama seluruh proses recovery untuk memastikan apakah bahwa enzim tersebut tetap aktif atau tidak. Jadi mungkin itu tadi untuk proses recovery enzim. Gunanya adalah untuk mendaur ulang serta memurnikan si enzim dari campuran reaksi atau media yang digunakan dalam produksi enzim. Mungkin bisa di next untuk recovery proses cukup sekian. Selanjutnya ada aplikasi enzim pektinase dalam industri pangan. Contohnya itu enzim pektinase digunakan diaplikasikan pada industri pangan, salah satunya itu minuman fungsional jahe lemon. Nah, minuman jahe lemon adalah inovasi minuman fungsional berbahan baku jahe dengan tambahan lemon untuk menambah sensasi yang menyegarkan. Nah, alasan ditambahkannya enzim pektinase dalam minuman fungsional jahe lemon yaitu penampakan minuman yang keruh, pucat, dan adanya endapan pada minuman jahe lemon menyebabkan kurangnya minat konsumen, terutama anak muda saat mengkonsumsi minuman tersebut. Nah, kekeruhan dalam minuman jahe lemon ini disebabkan oleh adanya polisakarida seperti pektin. Nah, pektin itu apa? Pektin adalah heteropolisakarida kompleks yang terdapat dalam dinding sel tanaman yang disusun oleh galakturona turunan dari galaktosa dan berhubungan dengan ikatan alfa 1,4 glukosida. Oleh karena itu, klarifikasi secara enzimatis dengan enzim pektinase adalah cara yang efektif untuk mengurangi pektin dalam minuman, karena enzim ini memiliki kemampuan untuk menghidrolisis pektin dan menyebabkan pektin kompleks protein untuk terflokulasi. Nah, selanjutnya ini ada pengaplikasian enzim pektinase dalam minuman jahe lemon ini. Yang pertama itu langkah-langkahnya, enzim pektinase yang telah dihasilkan dicampurkan ke dalam minuman jahe lemon dengan konsentrasi 0%, 0,08%, 0,1%, 0,12%, 0,16%, 0,2%, dan 0,24%. Nah, semua perlakuan tersebut dibiarkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 120 menit.
Setelah itu enzim diinaktifkan pada suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit menggunakan water bath. Kemudian dilakukan 3 uji pada minuman jahe lemon yang sudah diberi enzim pektinase, yaitu uji yang pertama adalah uji kejernihan. Kejernihan ini merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam klarifikasi minuman jahe lemon menggunakan enzim pektinase. Nah, kekeruhan dalam minuman ini disebabkan oleh pektin dan selama proses klarifikasi berlangsung, jumlah pektin akan menurun dan minuman menjadi lebih jernih. Nah, uji kejernihan ini diukur dengan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 660 nanometer menggunakan spektrofotometer dan aquade sebagai kontrol. Lalu yang kedua itu ada uji viskositas. Adanya pektin dalam minuman jahe lemon menyebabkan penampakan minuman menjadi keruh dan memiliki viskositas yang tinggi. Nah, viskositas minuman berkaitan erat dengan kejernihan. Sehingga jika viskositas pada minuman jahe lemon menurun, maka kejernihan minuman jahe lemon akan meningkat. Oleh sebab itu, apabila pektin menjadi larut dan tereduksi, maka viskositas dari minuman tersebut akan mengalami penurunan. Yang terakhir ada uji total padatan terlarut. Total padatan terlarut meningkat dikarenakan proses klarifikasi minuman jahe lemon menggunakan enzim pektinase mampu memecah polimer pektin sehingga menghasilkan minuman jahe lemon menjadi lebih jernih dan meningkatkan nilai padatan terlarut. Next. Berikut merupakan hasil dari aplikasi enzim pektinase pada minuman jahe lemon. Gambar yang pertama itu merupakan minuman jahe lemon sebelum klarifikasi dengan enzim pektinase, dan gambar yang kedua merupakan gambar minuman jahe lemon setelah diklarifikasi dengan enzim pektinase. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian enzim pektinase itu mampu meningkatkan kejernihan, total padatan terlarut, dan menurunkan viskositas dari minuman jahe lemon yang dihasilkan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga berdapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.